Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu pasti akan menjadi paling efektif jika kamu membawa kami masuk. Binatang rai itu memperlakukanmu seperti permata. Jiang Nanan mengetuk kepalanya dan berkata, bisakah kamu berbicara dengan lebih baik? Permata apa? Wu Yuhao sekarang adalah orang yang mengendalikan takdir seluruh hutan Stardo. Wu Yuhao berpikir sejenak sebelum menjawab. Karena ini masalahnya, mari kita pergi dalam 2 hari. Kita akan pergi ke hutan Stardo besok. Xiao Xiao, seberapa jauh kamu? Xiao Xiao sedikit tertekan ketika dia menjawab. 3 peringkat, aku di peringkat 67 sekarang. Wu Yuhao tertawa, jangan tertekan. Di usia kita sudah dianggap sebagai yang terbaik di benua ini. Dengan kekuatan jiwa kita saat ini, jika kamu terus tertekan, masalah lainnya lebih baik mati jika tahu. Jangan khawatir, aku akan segera kembali setelah kamu mencapai peringkat 70. Jangan tidak terlalu sabar untuk mendapatkan cincin roh lain. Tunggu aku kembali dan kami akan membantumu mendapatkannya. Dia menoleh ke Bebe dan berkata, oh ya, senior tetua, aku lupa satu hal lagi. Bagaimana dengan 2 beruang cakar teror kita? Bebe menjawab, mereka ada di halaman luar. Berbicara tentang 2 makhluk itu, mereka hampir membangkrutkan sekte dengan jumlah makanan yang mereka makan. Mereka makan semuanya, dan jumlah makan yang mereka makan hampir setara dengan jumlah total makanan yang kita semua konsumsi. Bahkan belum 2 tahun, tetapi mereka berdua sudah lebih dari 2 meter. Cakar mereka juga sangat merusak. Tidak ada bahan bangunan yang mampu menahan kekuatan cakar mereka. Terakhir kali, si hitam besar bahkan diam-diam memakan obat yang diberikan oleh akademi kepada kerusuhan. Tapi dia cukup menarik. Dia memberikan beberapa obat yang dia curi ke si hitam kecil. Setelah makan obat, mereka berdua menjadi jauh lebih taat dan tidur selama beberapa hari. Namun, nafsu makan mereka menjadi lebih rakus setelah mereka bangun. Kami perlahan tidak bisa memberikan mereka makan lagi. Jika kita tidak bisa memberi mereka makan lagi, kita harus melepaskannya kembali ke hutan Stardo. Wu Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa mengirim mereka kembali. Garis keturunan darah beruang cakar teror emas gelap terlalu kuat. Mereka adalah musuh dari hampir semua monster roh. Mereka masih sangat kecil sekarang. Jika mengirim mereka kembali sekarang, mereka pasti akan diserang. Kita akan merugikan mereka. Bagaimana hubungan mereka dengan semua orang pada saat ini? Jiang Nanan tertawa luar biasa. Keduanya sengaja bertingkah lucu sepanjang waktu. Mereka membuat semua orang sangat bahagia. Wu Yuhao tersenyum dan berkata, itu bagus, kakak tertua. Bagaimana menurutmu jika kita mengirim mereka berdua ke hutan pengaturan matahari? Hah? Hutan pengaturan matahari? Mengapa? Bebe tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertukar pandang dengan Wu Yuhao. Wu Yuhao mengangguk dan berkata, perkembangan monster roh sangat terkait dengan asupan energi mereka. Tempat itu paling cocok untuk mereka. Sejak Kekaisaran Ryu memulai perang ini dan keadaan menjadi kacau, Sekte Tang juga membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk dilindungi. Jika kita membiarkan mereka tetap di sana selama beberapa waktu, aku yakin mereka akan tumbuh lebih cepat. Bebe sedikit ragu. Apakah itu tidak akan merugikan mereka? Wu Yuhao menjawab, tidak akan ada yang terjadi pada mereka. Banyak dari monster tipe tanaman beribu tahun. Mereka akan cukup kuat untuk menahan keduanya. Bersama kita di sekitar, makhluk-makhluk seperti itu tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Tidak ada monster roh atau musuh alami dari beruang cakar teror emas gelap di hutan pengaturan matahari. Itu tempat yang paling cocok untuk mereka. Bebe berkata, karena ini masalahnya, mari kita lakukan. Aku akan melakukan perjalanan nanti dan mengirimnya ke sana. Wu Yuhao berkata, kakak tertua, racun di sana mematikan. Kamu... Bebe berkata, jangan khawatir. Penghalang pelindung kerusuhan yang baru ditemukan untuk benteng segala medan kelas 7 akan dapat melindungiku. Dengan pengalamanku sebelumnya, aku akan baik-baik saja selama aku berhati-hati. Cukup selama aku
bisa terbang melintasi lembah gunung dengan benteng segala medan. Huo Yuhao tertegun. Benteng segala medan bisa terbang sekarang? Semua orang tertawa ketika mereka mendengarnya menanyakan hal itu. Echa itu terkekeh dan berkata, tentu saja bisa terbang. Selain itu, kita bahkan memberi mereka nama yang tepat. Babi terbang. Huo Yuhao terdiam. Jika Guru Xuan mengetahui tentang nama panggilan ini, mungkin dia akan mengamuk. Xiao Xiao tertawa. Baiklah, Yuhao baru saja kembali. Jangan bicara tentang itu. Mari makan dulu. Aku akan pergi ke dapur untuk melihatnya. Semua orang duduk mengitari meja. Tidak hanya ini tempat bagi mereka untuk mengadakan pertemuan, tetapi juga tempat bagi mereka untuk makan bersama. Bebe memandang Huo Yuhao dan bertanya, Yuhao, siapa yang kamu pikir ingin kamu bawa bersamamu? Terlepas dari Sansi dan Nanan, aku akan ikut. Bahkan sebelum Bebe selesai berbicara, sebuah suara sudah terdengar dengan penuh semangat. Ketika Huo Yuhao menoleh untuk melihatnya, dia melihat Nan QQ duduk di suatu tempat yang lebih jauh. Dia mengulurkan tangannya dengan semua kekuatannya dan terlihat sangat tidak sabar. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan berani membawamu. Kamu bisa tetap di Sekte Tang. Nan QQ tidak senang. Mengapa? Apakah aku selama itu? Aku seorang kaisar jiwa 6 cincin. Bawa aku. Ye Guyi yang duduk di sampingnya berkata, aku juga ingin pergi. Kami akan mendengarkan instruksimu ketika kami melakukan misi. Mereka berdua memandang Huo Yuhao dan tampaknya sangat bersemangat. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Dari segi kemampuan, Nan QQ dan Ye Guyi agak baik. Mereka berdua adalah kaisar jiwa sekarang dan jiwa bela diri mereka sangatlah istimewa. Jiwa bela diri Nan QQ adalah dari elemen pemusnahan, sementara jiwa bela diri Ye Guyi adalah dari elemen suci. Mereka berdua sangat efektif dalam berurusan dengan mas roh jahat. Bebe berkata dari satu sisi, bawa saja mereka. Ini akan bermanfaat bagi mereka jika mereka dapat menjelajahi keluar. Namun QQ dan Guyi, aku punya sesuatu yang harus kukatakan kepada kalian berdua. Bebe menjadi serius dan berkata, misi ini bukan yang biasa. Ini menyangkut hidup kalian. Kalian berdua harus memikirkannya dengan cermat. Pada saat yang sama, kalian harus mendengarkan instruksi Huo Yuhao di luar. Kalau tidak, Sekte Tang tidak akan bisa membiarkan kalian. Aku harap kalian mengerti apa yang aku katakan. Nan QQ mengerutkan bibirnya. Namun Ye Guyi langsung menyahut, kakak tertua, jangan khawatir. Kami pasti akan mendengarkan pengaturan Yuhao. Ketika kami berada di luar, kami tidak akan membuat masalah baginya. Ekspresi Bebe berubah jauh lebih ramah dan dia menjawab, itu bagus. Kami juga ingin pergi. Qing Xian yang duduk di satu sisi mengangkat tangannya. Dia juga menarik Cicuo Chen yang ada di sampingnya. Cicuo Chen mengangguk kuat. Huo Yuhao tidak terlalu khawatir tentang mereka berdua. Dia tersenyum dan berkata, hebat, saudara Ji dan saudari Xian, ikutlah. Namun kakak tertua, aku akan membawa begitu banyak orang bersamaku. Bagaimana dengan banyak hal di sini? Bebe tersenyum dan berkata, semuanya akan baik-baik saja di sini. Beberapa dari mereka tidak akan bisa banyak membantuku bahkan jika mereka ada di sini. Aku tidak perlu khawatir jika saudara Ji pergi. Cicuo Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya bahkan setelah Bebe mengejeknya. Dia hanya memandang Huo Yuhao dengan serius. Meskipun Cicuo Chen tidak mengatakan apa-apa, Huo Yuhao secara kasar bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dia menghela nafas tanpa daya. Bagaimanapun, seseorang seperti Cicuo Chen yang menekannya sebenarnya sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Bebe mengangguk dan berkata, ini dia kalau begitu. Sansi, Nanan, Xian, saudara Ji, QQ, dan Ye Guyi, kalian semua akan mengikuti Huo Yuhao di garis depan Kekaisaran Starlo. Dia akan menjadi orang yang memimpin kalian semua dalam misi ini. Kalian semua harus mendengarkan instruksinya. Besok kita akan mengikutinya ke hutan Starlo terlebih dahulu. Sebelum kalian berangkat, Yuhao, apakah kamu memiliki sesuatu untuk ditambahkan? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Bebe berkata, tidak apa-apa, lebih baik kalian menunggu 1 hari lagi sebelum pergi. Setelah kita selesai makan, kalian akan mengikutiku untuk mencari Guru Xuan. Kelompok pertama alat jiwa buatan khusus Sekte Tang akan diberikan kepada kalian dan aku. Percaya bahwa itu harusnya cukup berguna untuk operasi ini. Baik, Huo Yuhao setuju. Dia ingin mencari Guru Xuan. Setelah mengalami kekuatan pertempuran Legiun Seluruh Jiwa Kekaisaran Ryu, ia memiliki banyak pertanyaan mengenai alat jiwa yang ingin ia tanyakan pada Guru Xuan. Nan QQ tiba-tiba berkata, Yuhao, ibuku memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu harus secara pribadi memeriksa tempat yang kita bicarakan ketika kamu kembali.
Hah? Wo Yuhao kosong sesaat. Dia merenung sejenak sebelum mengingat bahwa Nan Xiushu memang menyebutkan sesuatu sebelumnya. Nan Xiushu ingin bekerja sama erat dengan Sekte Tang dan Nan Xiushu ingin dia memeriksa beberapa tempat. Tempat itu seharusnya di mana ada entitas eksotis es pamungkas. Wo Yuhao mengangguk dan berkata, "Aku akan lupa tentang itu jika kamu tidak mengingatkanku. Namun, kita tidak punya banyak waktu sekarang. Kita akan memeriksa tempat itu setelah menyelesaikan tugas pengintaian." Nan QQ berkata, "Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar? Rumahku berada di wilayah Kekaisaran Tianhun dan tidak jauh dari akademi. Paling lama, kita akan membutuhkan 4 hingga 6 jam untuk mencapainya. Jika kita menggunakan alat jiwa tipe terbang, setelah mengunjungi hutan Stardo besok, kita akan mengambil jalan memutar ke rumahku dan kemudian kita akan melakukan perjalanan ke Starlo." Ibuku berkata tempat itu seharusnya sangat bermanfaat bagimu. Wo Yuhao mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Apakah ibumu kembali?" Nan QQ menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Ibuku ada di kota sekarang. Sekte Naga Bumi telah pindah ke sini dan kami belum selesai mengangkut semuanya. Setelah kamu memeriksa tempat itu dan jika kamu bisa mengambil semuanya dari sana, maka kami akan selesai pindah ke kota Shrek. Sekte Naga Bumi telah menjalin hubungan dekat dengan Sekte Tang." Bebe menimpali, "Ya, senior Nan Xiushu sangat sopan dan dia memberi kami banyak logam langka." Ternyata pemimpin Sekte Naga Bumi sebelumnya telah melihat peluang bisnis dalam logam langka pada saat itu dan telah menimbun sejumlah besar logam langka untuk Sekte Naga Bumi. Selama seseorang di Sekte Tang menikah dengan Nan QQ, maka logam langka itu adalah mas kawin dari Nan QQ. Itu adalah mahar yang sangat mewah dan berharga. Bersandar pada Sekte Tang tidak diragukan lagi, sangat bermanfaat bagi pengembangan Sekte Naga Bumi. Realitas telah membuktikan bahwa keputusannya benar. Sekte Tang mengambil sejumlah besar logam langka dari Sekte Naga Bumi, tetapi Sekte Tang juga membantu Sekte Naga Bumi meletakkan fondasi yang kokoh dan stabil di dalam kota Shrek. Sekte Naga Bumi berhasil memperoleh area yang cukup luas di kota Shrek dengan bantuan Sekte Tang, dan tempat ini juga relatif jauh dari wilayah hutan Stardo. Daerah ini digunakan untuk membangun kembali Sekte Naga Bumi dan tanah ini juga sangat murah, yang berarti bahwa hampir diberikan kepada mereka secara gratis. Bahkan mereka juga mendapatkan dukungan dari Akademi Shrek. Setelahnya, Wo Yuhao langsung pergi ke aula ala jiwa Sekte Tang setelah makan malam dan tinggal bersama Suan Ziwen sepanjang malam. Hanya mereka yang tahu apa yang mereka diskusikan. Wo Yuhao meninggalkan beberapa barang pada Suan Ziwen dan juga membawa beberapa barang lainnya ketika dia pergi. Pagi berikutnya, Wo Yuhao mengumpulkan rekan-rekannya dan mereka berangkat sebagai kelompok ke Akademi Shrek. Dia sudah mengatur hal-hal dengan penatua Suan, tetapi jika mereka ingin pergi ke hutan Stardo, mereka masih harus memberitahu penatua Suan terlebih dahulu. Wo Yuhao telah melakukan diskusi panjang dengan guru Suan Ziwen tadi malam. Dia memberitahu guru Suan segala yang telah dia dengar dan dia lihat. Meski guru Suan Ziwen memberinya penjelasan yang lebih dalam tentang apa yang dia ketahui tentang Dewa Kematian, bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang hebat, Wo Yuhao masih merasakan kelelahan yang mendalam setelah mendiskusikan tentang Dewa Kematian dulu semalaman bersama guru Suan Ziwen. Setelahnya, Wo Yuhao bersama kelompok segera menuju Pulau Dewa Laut. Sosok cantik berdiri di tepi danau di kejauhan, menatap ke arah mereka. Wo Yuhao segera merasa linglung ketika melihatnya. Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkedip dalam ingatannya. Keseimbangannya terganggu. Wo Yuhao jatuh ke belakang dan segera mencoba menstabilkan dirinya, namun Susansi sudah di belakangnya ketika dia kehilangan keseimbangan. Susansi terkejut ketika Wo Yuhao jatuh ke belakang dan dia buru-buru berhenti di udara. Dan dia juga bisa melihat sesosok gadis cantik di tepi danau. Dengan akal Susansi memindahkannya. Ya, itu adalah Tang Wutong. Dengan pemindahannya yang tiba-tiba, Tang Wutong juga terkejut. Dengan refleks, Wo Yuhao menangkapnya. Saat kebingungan sesaat Tang Wutong menghilang, dia segera mengurutkan keningnya saat dia menggeram, "Lepaskan aku!" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.